Waalaikumsalam Ibu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Sulis gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Bu Yosi. Alhamdulillah. Nah, ini kita akan masuk ke kegiatan supervisi ya Bu Yosi ya. Iya. Untuk kegiatan supervisi ini nanti ada 3 tahap. Yang pertama observasi kelas, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Iya. Rencananya Bu Yosi mau melakukan observasi di kelas berapa? Di kelas 10 Ibu. Di kelas 10 dengan mata pelajaran Sosiologi. Nanti itu akan dilaksanakan minggu depan. Jadi untuk hari ini ada beberapa percakapan yang ingin saya tanyakan masalah pra-observasi. Ya. Yang pertama Bu Yosi tentang tujuan pembelajaran pada mata pelajaran sosiologi ini apa? Untuk materi yang akan dilaksanakan. Kebetulan materi yang akan saya laksanakan itu mengenai penelitian sosial. Penelitian sosial. Ya, jadi untuk tujuan pembelajarannya saya ingin peserta didik itu mampu memahami mengenai definisi penelitian sosial itu apa, lalu memahami karakteristik penelitian sosial serta metode-metode yang ada di penelitian sosial.
Gitu. Nah, berarti nanti di sini Bu Yosi berharap anak-anak atau murid-murid memahami tentang penelitian sosial, kemudian karakter sosial dan metode sosial. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, area pengembangannya yang hendak dicapai yang mana Bu Yosi ya? Kompetensi atau area yang ingin saya kembangkan itu di kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Ya, keterampilan anak-anak ya, dan pengetahuan anak-anak untuk materi penelitian sosial. Nah, kemudian untuk ini pengembangan yang nggak dicapai kan pengetahuan dan keterampilan, otomatis Bu Yosi juga sudah menyiapkan untuk strateginya. Ini strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan area pengembangannya apa itu? Strategi pembelajaran nanti yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya, karena karakter siswa kan masing-masing itu berbeda-beda gitu ya. Ini berarti pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat bakat minat siswa dan gaya belajar siswa. Serta kesiapan belajar siswa ya. Nah, untuk strategi tadi kan sudah. Kemudian untuk metodenya nanti ini apa yang akan ditentukan oleh Bu Yosi? Metodenya di sini saya mau membuat diskusi kelompok, nanti ada presentasi, lalu dengan model pembelajaran problem based learning atau penyelesaian masalah. Kemudian untuk medianya nanti apa untuk yang melengkapi atau untuk membuat anak-anak tertarik di sini apa? Berupa video itu, pakai video. Ya, nanti ada LKPD dari saya. Ya, dan iya, oke ya sih. Jadi ini sudah lengkap ya untuk tadi ya sini kayaknya sudah siap untuk melaksanakan observasi ya. Siap, Ibu. Ini kapan akan kita laksanakan? Minggu depan. Minggu depan. Tepatnya hari Rabu jam ke-2 dan 3. Jadi kalau gitu nanti kita sepakati kita bertemu lagi untuk kegiatan untuk kegiatan observasi kelas ya. Itu di hari Rabu jam ke-2 dan 3. Nanti kita ketemu di hari itu. Jadi saya tunggu kegiatan observasinya. Jadi sesuai apa yang kita sepakati, nanti kita amati nanti apa yang disetujui oleh Bu Yosi. Nah itu aja Bu Yosi, maaf ya mengganggu kegiatannya, mungkin Bu Yosi masih sibuk. Terima kasih. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kita ketemu minggu depan. Ibu. Enggak Bu Yosi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sudah berdoa? Belum ya? Dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Masih pagi ya, jadi harus semangat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk? Anggar? Kenapa Anggar? Tanpa keterangan. Terus? Guntur? Tanpa keterangan juga. Rizky? Dan? Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Nova kemana kok nggak kelihatan?
Ya, Nova. Kenapa? Alfa semua, tanpa keterangan semua. Oke. Untuk pagi hari ini, kalau minggu kemarin kan Bu Yosi sudah menerangkan mengenai bab 2 ya. Bab 2 masih ingat mengenai apa? Sosiologi, yang sosiologi. Mengenai paradigma. Masih ingat apa itu paradigma? Cara berpikir mengenai sudut pandang. Jadi paradigma itu merupakan suatu sudut pandang atau kerangka berpikir manusia mengenai keadaan di sekelilingnya. Nah, di sini ada kaitannya dengan bab 3. Bab 3 kita mempelajari mengenai penelitian sosial. Minggu kemarin sudah Bu Yosi singgung mengenai penelitian sosial, masih ingat? Ada kan di catatan? Mengenai penelitian sosial, minggu kemarin kan sudah saya singgung. Setelah bab 2, saya singgung mengenai penelitian sosial yang akan kita bahas hari ini. Coba, siapa yang tahu mengenai penelitian sosial, angkat tangan terlebih dahulu. Nanti dapat poin dari saya. Angkat tangan terlebih dahulu. Jangan takut. Penelitian sosial apa yang sudah saya jelaskan kemarin? Apa itu penelitian sosial? Coba. Angkat tangan dulu. Namanya? Muhammad Edi. Gimana nak penelitian sosial? Penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Nanti di sini kita juga membahas metode ilmiah. Hubungannya dengan paradigma apa? Hubungannya penelitian sosial dengan paradigma gimana? Kalau paradigma adalah sudut pandang. Kalau penelitian sosial adalah tadi apa, Edi? Penelitian-penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Hubungannya apa mengenai penelitian dengan paradigma? Keterkaitannya sama-sama membahas mengenai masyarakat yang pertama. Yang kedua, kan kalau paradigma adalah sudut pandang dan kerangka berpikir. Nah, itu nanti berkaitan dengan penelitian sosial, karena penelitian sosial itu melatih cara berpikir dan bernalar kalian pada masyarakat, gitu. Nah, untuk memahami penelitian sosial itu apa, karakteristiknya bagaimana, karena hari ini tujuan pembelajaran saya, itu kalian harus mengerti apa itu penelitian sosial. Kalian harus antusias mencari tahu mengenai karakteristik dan metode-metode penelitian sosial apa saja. Sebelum memahami itu semua, coba dilihat terlebih dahulu video yang akan saya putar ya. Sudah hampir 1 tahun berlalu, namun pandemi COVID-19 belum selesai. Pemberlakuan lockdown atau pembatasan sosial sejak awal pandemi mengganggu berbagai aspek, termasuk pekerjaan yang juga berdampak pada perekonomian suatu negara. Kondisi perekonomian yang makin buruk rupanya dibarengi peningkatan permasalahan sosial. Lalu, gimana hubungan di antara keduanya? Apa dampak yang terasa seandainya terjadi permasalahan sosial?
Wabahnya COVID-19 dan berlakunya kebijakan pembatasan sosial mengakibatkan adanya perubahan dalam kebiasaan hidup. Adanya perubahan ini tentu menjadi permasalahan sosial sebagian masyarakat dan menimbulkan berbagai macam dampak. Permasalahan sosial adalah keadaan negara di masyarakat karena adanya hal-hal yang tidak sesuai unsur-unsur kebudayaan dan bisa mengganggu ketentraman masyarakat. Kenapa bisa terjadi permasalahan sosial? Ada banyak faktor yang menjadi penyebab permasalahan sosial. Misalnya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Faktor ekonomi menyebabkan permasalahan sosial yang meningkat sewaktu pandemi, di antaranya kasus kriminal dan pengangguran, serta terjadi kesenjangan sosial. Kondisi kayak gitu kita bahas di video sebelumnya ya. Pengangguran yang terus naik menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang status sosial yang mereka punya. Penurunan pendapatan bahkan hilangnya pemasukan selama pandemi menyebabkan pergeseran kelas sosial kelompok tertentu, bukan naiknya persaingan dalam mempertahankan status sosialnya. Tertekannya status sosial dan lemahnya mental seseorang memicu tertekannya prinsip psikologis seseorang. Tekanan yang muncul itu bisa membuat seseorang menempuh yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhannya. Terbukti berdasarkan laporan United Nations of Crime (UNODC), selama ekonomi kasus perampokan menjadi berlipat ganda, kasus pembunuhan dan perampasan kendaraan bermotor juga lebih besar. Selain itu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat peningkatan kasus kriminal selama masa pandemi. Bahkan Agustus lalu terjadi kenaikan sebesar 4,49%. Kasus kriminal ini diantaranya penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan kegagalan. Bukti itu menunjukkan permasalahan sosial berhubungan dengan permasalahan ekonomi dan memicu peningkatan tindakan kriminal. Tapi tindakan kriminal juga seharusnya dijadikan permasalahan ekonomi, karena sebetulnya banyak peluang lain kayak memulai atau bergabung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memanfaatkan teknologi. Terima kasih sudah menonton video di Rumah Belajar Kita. Kalau penasaran, Untuk memahami penelitian sosial apa, coba dari video yang kalian lihat itu tadi, apa yang bisa kalian pahami? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Nanti dapat poin dari saya. Video itu tadi bercerita mengenai apa? Angkat tangan dahulu. Tahril, krisis ekonomi. Kenapa krisis ekonominya? Kalau dari penjelasan video itu tadi, yang kalian dapatkan, yang kamu dapatkan dari video itu tadi, adanya krisis ekonomi, Bu. Betul, adanya krisis ekonomi. Kok bisa terjadi? Bermula dari adanya virus atau pandemi COVID-19. kalian perhatikan gambar berikut Coba ini. diperhatikan terlebih dahulu. Ini merupakan gambaran fenomena yang saat ini terjadi, yaitu kemunculan COVID-19 yang melanda hampir di berbagai negara di dunia. Pernahkah kalian mencari tahu apa ya kira-kira penyebab kemunculan COVID-19 ini? Atau mungkin kalian mencari tahu apa ya yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19? Nah, anak-anak, saya tidak tahu ketika kalian mencari tahu jawaban dari rasa penasaran kalian itu, artinya kalian sedang melakukan penelitian loh. Dimulai dari rasa sosiologi dalam materi yaitu penelitian sosial. Kalian dalam memahami materi
Yang pertama adalah pengertian penelitian sosial, karakteristik penelitian sosial, proses penalaran penelitian sosial, jenis penelitian sosial, dan rancangan dalam penelitian sosial. Baik, langsung kita mulai ke dalam poin yang pertama, yaitu pengertian penelitian sosial. Di sini kita membahas mengenai penelitian sosial. Minggu kemarin sudah saya bahas. Ayo apa? Siapa yang ingat mengenai apa itu penelitian sosial? Pengertiannya. Kalau dalam bahasa Inggris penelitian itu apa? Research. Kalau sosial apa? Masyarakat. Berarti meneliti mengenai kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Untuk lebih bisa memahami lagi maksudnya bagaimana, coba dan didengarkan ya, bisa dilihat juga. Kemudian, riset bahasa Inggris berasal dari kata yaitu dari search, artinya mencari, sedangkan sosial artinya itu masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan secara etimologi, penelitian berarti mencari data-data di lapangan untuk memberi gambaran atau deskripsi dan penjelasan terhadap permasalahan sosial. Penelitian sosial Hasil, kan tadi kan saya menerangkan ya, penyebab anak telat masuk ke sekolah, ya kan? Terus kita kan sebagai peneliti otomatis mencari penyebabnya terlebih dahulu. Jadi melaksanakan wawancara atau omong-omongan sama anak yang telat itu tadi. Terus habis itu solusinya yaitu kualitatif ini tadi, itu kan metodenya melalui wawancara, ya kan? Metodenya melalui wawancara. Nanti solusi yang didapatkan atau hasil dari penelitiannya itu berupa uraian atau paragraf yang menggambarkan berarti anak ini harus bagaimana biar nggak telat berangkat ke sekolahnya. Sampai sini paham atau ada yang ditanyakan? Paham? Paham? Oke, sekarang Bu Yosi punya lembar LKPD atau lembar kerja peserta didik, bisa dikerjakan per kelompok. Nanti ini masih berkaitan dengan video yang pertama tadi. Masih ingat videonya? Masih? Mengenai COVID-19 lalu merembet ke masalah yang seterusnya. Coba kalian teliti, cari mengenai topiknya apa, sesuai yang kemarin sudah saya ajarkan. Topiknya apa, rumusan masalahnya bagaimana, lalu metode yang digunakan seperti apa. Bisa? Bisa ya? Bisa, pasti bisa. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Terus nanti dari video yang saya tayangkan awal tadi dicari yang pertama adalah topiknya apa? Masih ingat topik itu apa? Topik itu apa kemarin? Judul atau tema yang akan dibahas harus sesuai dengan video yang saya tayangkan tadi. Ya. Lalu yang kedua adalah
Rumusan masalah. Rumusan masalah minggu kemarin sudah saya jelaskan. Ada apa saja? Kalau di dalam bahasa Inggris ada 5W plus 1H. Kalau di dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? A. Apa? D. Di mana? K. Kapan? C. Siapa? M. Mengapa? B. Bagaimana? Terus yang ketiga nanti cari tujuan penelitiannya terlebih dahulu. Jadi dari rumusan masalah, kan kalian mencari permasalahannya, ya kan? Cari tujuan penelitiannya terlebih dahulu. Yang keempat adalah metode. Sudah sampai sini saja, silakan dikerjakan. Siapa yang selesai terlebih dahulu nanti saya kasih poin dan langsung maju ke depan untuk presentasi, gitu ya. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Bukan naiknya persaingan dalam mempertahankan status sosialnya. Tertekannya status sosial dan lemahnya mental seseorang memicu tertekannya kondisi psikologis seseorang. Tekanan yang muncul itu bisa membuat seseorang menempuh jalur yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhannya. Terbukti berdasarkan laporan United Nations of Drugs and Crime (UNODC), selama masa krisis ekonomi, kasus perampokan menjadi berlipat ganda, kasus pembunuhan dan perampasan kendaraan bermotor juga lebih meningkat. Selain itu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat peningkatan kasus kriminal selama masa pandemi. Bahkan, Agustus lalu terjadi kenaikan sebesar 4,49%. Kasus kriminal tertinggi sejauh ini diantaranya penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan pembegalan. Bukti-bukti itu menunjukkan permasalahan sosial berhubungan dengan permasalahan ekonomi dan memicu peningkatan tindakan kriminal. Tapi tindakan kriminal itu nggak seharusnya dijadikan jawaban permasalahan ekonomi, karena sebetulnya banyak peluang lain kayak memulai atau bergabung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memanfaatkan teknologi. Terima kasih sudah menonton video di membaca kita. Sudah, itu tadi videonya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Siapa yang cepat selesai silakan maju, nanti dapat nilai dari saya. Ya. Jangan main handphone. Ayo dikerjakan terlebih dahulu. Apa yang sedang terjadi? Apa? Iya, enggak apa-apa. Pokoknya berkaitan dengan topik tersebut. Ya. Kalau topiknya COVID, berarti rumusan masalahnya atau pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu juga harus seputar COVID. Ya. Seperti itu. Bingung masih an. Kalau rumusan masalah itu berarti pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat sekitar ini loh. Kenapa terjadi virus? Apa penyebab virus COVID-19? Pokoknya yang sekiranya jawabannya itu panjang-panjang. Meskipun 3 rumusan masalah atau 3 pertanyaan itu enggak apa-apa. Kan apa penyebab terjadinya virus? Nanti kan jawabannya kan panjang sekali. Ya. Mengapa virus itu bisa menyebar? Nah, bagaimana virus itu bisa teratasi? Ya kan, banyak sekali. Coba ditulis. Ada kesulitan?
Apa? Loh, kan sudah dijelaskan. Tadi katanya sudah jelas. Tak paham yang mana? Loh, padahal duduk depan sendiri. Sudah 2 kali saya jelaskan juga. Minggu kemarin juga sudah. Nggak nyatet ya? Nggak nyatet. Minggu kemarin sudah saya jelaskan juga. Perkenalan. Tadi assalamualaikum. Coba perhatikan kelompok yang di depan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Siapa yang bertanya nanti dapat poin dari saya. Jelas? Lanjutkan presentasinya dimulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, Silakan, nama saya Adam. Perkenalkan, nama saya Farid. perkenalkan nama saya Zahra. Nama saya Ari Putri. Topik krisis ekonomi pasca pandemi. Rumusan masalah. Mengapa krisis ekonomi tidak bisa stabil pasca pandemi? 2. Bagaimana mengatasi krisis ekonomi? 3. Siapa saja yang terkena dampak dari krisis ekonomi? Tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Metode kualitatif. Sudah. Sudah. Itu tadi dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dari video yang saya putarkan itu tadi. Yang menjadi topik itu tadi sudah dijelaskan, krisis ekonomi pada saat pandemi, pasca atau setelah pandemi terjadinya krisis ekonomi. Terus tadi sudah dijelaskan juga rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode yang akan digunakan. Ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain? Silakan angkat tangan. Bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadinya kasus kriminal? Oke, itu tadi ada pertanyaan dari Maya dari kelompok 4 mengenai kasus kriminal. Tadi kan membahas mengenai krisis ekonomi ya. Dipegang aja. Tadi kan membahas mengenai kasus ekonomi kan ya, krisis ekonomi. Dari krisis ekonomi tadi mengakibatkan banyaknya kriminalitas. Kalau krisis ekonomi berarti berhubungan dengan banyaknya kriminal, kemiskinan. Banyaknya kemiskinan. Kalau sudah terpojok, sudah kemiskinan sudah merajalela, otomatis adanya kriminalitas di mana-mana. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ayo, gimana? Kelompok 1 silakan dijawab. Ada yang menjawab selain kelompok 1? Di depan silakan.
Perkenalkan nama dari kelompok mana, terus jawabannya ya. Ayo. Ayo siapa niku kok iso. Rina. Namanya, kelompoknya berapa? Ya, kelompok 2. Namanya siapa dulu? Nama saya Yoga. Dibawa nak. Ya Allah. Ya Allah, nama saya Yoga dari kelompok 2. Membuka lapangan pekerjaan. Oke, dari yoga. Solusinya ada membuka lapangan pekerjaan. Ya. Ada jawaban lain dari kelompok lain yang ingin ikut menjawab? Ada lagi? Untuk mengurangi kriminalitas gimana? Ada lagi? Tidak ada. Dari kelompok yang di depan yang sudah presentasi, ada yang bisa menjawab? Menerapkan norma-norma yang ada. Menerapkan norma-norma yang ada. Jadi untuk mengurangi kriminalitas, Maya, jadi untuk mengurangi kriminalitas yang ada di masyarakat, karena kriminalitas itu adalah dampak dari adanya krisis ekonomi, ya kan? Bisa dari menerapkan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Norma apa saja yang ada di dalam masyarakat? Norma hukum, norma kesusilaan, agama, kesopanan, budaya, dan lain sebagainya. Kan banyak ya norma-norma. Itu bisa menerapkan norma-norma itu. Dan ada juga pendapat yang lain dengan membuka lapangan pekerjaan. Nah, biar mereka yang merasa kekurangan dan mau bertindak kriminalitas itu sudah mendapatkan lapangan pekerjaan dengan adanya dibukanya lapangan pekerjaan. Dari sini ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok lain? Tidak ada. Boleh ditutup? Saya akhiri. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, dari sini untuk materi pembelajaran hari ini statistik dan metode penelitian sosial sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Jelas? Oke, sudah jelas semua ya. Coba saya tes. Maya, penelitian sosial. Merupakan kegiatan riset terhadap gejala-gejala sosial yang menyangkut manusia dan masyarakat sosial dan kemudian memverifikasinya secara historis normatif. Oke, sangat lengkap sekali definisi dari penelitian sosial. Devinsa, untuk metode penelitiannya apa, Nak? Bukan, ada 3 sebetulnya. Kumulatif, dan kumulatif, kuantitatif, Kuantitatif, dan kualitatif. kualitatif. Oke, kasih aplaus dulu buat teman-teman. Oke, dari sini sudah saya simpulkan bahwa pembelajaran pada pagi hari
sosial ya. Apa itu karakteristik sosial, karakteristik. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis dari penelitian sosial. Dan untuk pembelajaran minggu depan, pelajari lagi, coba didengarkan terlebih dahulu nak. Untuk minggu depan, LKS-nya metode penelitian ya. Kalau di LKS dijelaskan metode penelitian tadi ada 3. Untuk minggu depan kita penelitian sosial yang lainnya itu apa saja. Oke, silakan dipelajari di rumah. Saya akhiri ya. Ya, waktunya istirahat. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih Bu Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Terima kasih waktunya yang diberikan oleh Bu Widi dan Bu Yosi untuk kesempatan ini. Kali ini kita bertemu untuk melakukan kegiatan pasca observasi sebagai lanjutan dari kegiatan supervisi yang kemarin. Karena kegiatan supervisi yang kemarin itu ada 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, kemarin kita sudah melakukan. Nah, sebelum kita laksanakan kegiatan pasca observasi, saya perkenalkan dulu untuk Bu Yosi, karena pada saat ini kita akan didampingi oleh pengajar praktek. Nah, untuk pengajar praktek saya, kebetulan ini diperkenalkan Bu Yosi, ini Bu Widi. Bu, perkenalkan saya Yosi Mawari. Widi Astuti, PP Angkatan 8, Kecamatan Brigel. Nah, untuk supervisi saya pakai model yaitu guru sosiologi. Nah, ini Bu Yosi, Bu, pengajar sosiologi di kelas 10. Nah, untuk kegiatan pasca observasi, sebelumnya saya akan menanyakan bagaimana perasaan Bu Yosi saat melakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran di kelas saat saya sebagai observer. Alhamdulillah, waktu jenengan jadi observer saya, waktu ada pembelajaran supervisi itu, saya senang karena melihat antusias anak-anak itu semangat sekali. Gitu, Bu, waktu pembelajarannya. Nah, berarti anak-anak sudah senang ya kemarin ya, merasa antusias untuk kegiatan pembelajaran sosiologi. Apalagi kemarin juga sudah menggunakan media pembelajaran berupa video. Nah, untuk hasil observasi yang setelah saya catat, yang saya analisa, yang kemarin berisi ini hasilnya. Yang pertama, mulai dari tujuan pembelajaran yang disebutkan saat pra-observasi, kemudian area pengembangan, juga perencanaannya sudah baik sekali. Karena di situ Bu Yosi sudah menggunakan sistem pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan saat pembelajaran sosiologi. Sehingga di situ semuanya anak-anak sudah belajarnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Alhamdulillah. Nah, untuk percakapan hari ini selain hasil tadi, ini ada perencanaan area pengembangannya. Kemarin kan sesuai tujuannya, yang kemarin itu kan ada tujuan pembelajaran ya, ya. Ini tentang penelitian sosial. Nah, ini
Kemudian area yang dikembangkan adalah keterampilan dan pengetahuan. Ya. Kemudian strateginya menggunakan pembelajaran berdifferensiasi dengan metode kemarin ini PBL ya. Kemudian medianya menggunakan video pembelajaran. Ya. Nah, untuk rencana untuk area pengembangan yang kemarin Bu Yosi, apakah sudah sesuai dengan harapannya Bu Yosi? Untuk area pengembangan kemarin, alhamdulillah saya rasa sudah sesuai, Bu. Ya. Jadi area pengembangan untuk pengetahuan dan keterampilannya sudah sesuai ya. Jadi anak-anak sudah maju, berani untuk presentasi. Nah, ini kan juga Terus keterampilan. ada tanya jawab juga kan, antusiasnya anak-anak seperti itu. Kemudian untuk rencana aksi pengembangan diri, apakah nanti ada tindak lanjutnya atau bagaimana Bu Yosi? Pengembangan diri waktu saya ngajarnya. Iya, untuk hasil dari kegiatannya, apakah nanti ada aksi pengembangan dirinya? Ada. Mungkin nanti di saat setelah ini saya tahu hasilnya dari jenengan, saya bisa mengembangkan strategi saya bagaimana cara agar menarik perhatian anak-anak atau antusias anak-anak biar lebih semangat untuk belajarnya lagi. Apalagi kalau sosiologi kan mata pelajarannya itu menjenuhkan karena sosiologi itu kan bukan banyak bacaan, sudah kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak itu Berhubungan dengan sosial. sudah tahu Bu, jadi menjenuhkan seperti itu. Nah, berarti nanti aksi pengembangannya nanti dicari lagi untuk strategi-strategi yang lebih baik lagi, karena materinya hubungan dengan materi sosial di kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak itu nanti biar lebih antusias untuk belajar. Seperti itu. Itu saja Bu Yosi untuk percakapan pasca observasi pada hari ini. Mungkin nanti Ibu PP, Bu Widi mau menambah untuk refleksi kami. Monggo Bu Widi. Terima kasih untuk Bu Yosi sudah melakukan yang terbaik ya, artinya pembelajarannya anak-anak sudah senang dan antusias. Kemudian dari hasil praobservasi dan area pengembangan sudah dilaksanakan. Kemudian melaksanakan pembelajaran diferensiasi, keterampilan dan pengetahuannya memakai model pembelajaran PBL, yaitu problem based learning. Nah, kemudian disertai dengan media pembelajaran dan LKPD. Untuk area pengembangannya sudah sesuai, anaknya juga sudah melakukan presentasi dan tanya jawab. Kemudian pengembangan dirinya setelah hasilnya itu Bu Yosi mau mengembangkan strategi pembelajaran di samping PBL, selain PBL, dan karena materi sosiologi ini cukup kurang diminati kurang diminati. Nah, jadi fokusnya ini untuk pengembangan dirinya, mengembangkan strategi pembelajaran yang lain supaya anak-anak itu minat dalam pembelajaran sosiologi. Harapannya seperti itu, nggih. Tambahan dari saya, Bu, yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Sulis dan Bu Yosi, untuk media pembelajaran dan LKPD-nya ini saya kok belum tahu ya, tadi belum dibahas medianya itu menggunakan apa. Terus kemudian untuk PBL-nya ini permasalahan apa yang diangkat problem based learning
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk model dan media pembelajaran ini saya masih belum tahu seperti itu. Nggih. Tambahan dari saya, baliknya itu medianya itu apa, terus problem based learningnya di materi itu berkaitan dengan apa ya, kan ada sintaknya ya, itu yang saya jadi nanti biar tahu oh sintaknya PBL itu bagaimana nanti ke muridnya, permasalahan materi pada sosiologi, kemudian media pembelajaran yang saya pakai apa, itu harus secara rinci. Untuk keterampilan dan pengetahuan serta pengembangan area pengembangannya ya di area itu saja Bu dari saya. Terima kasih Bu Sulis, Bu Yosi sebagai observer. Ya Bu, sama-sama. Dan terima kasih Bu Widi sebagai pengajar praktek untuk kegiatan pasca observasi ini. Saya sangat berterima kasih sekali karena memberikan masukannya lebih baik lagi untuk kami berdua. Dari kegiatan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia.